Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kapan Tidur. Lagi dan lagi, Kapan Tidur akan membawakan alur film Korea yang berjudul The Suspect. Bercerita tentang pencarian seorang pria terhadap pembunuhan istri dan anaknya. Sementara di sisi lain ada perebutan sebuah rumus rahasia yang sangat diburu di berbagai negara. Penasaran? Mari simak alurnya. Film dibuka memperlihatkan aktor utama kita yang bernama Dong Cheol. Pribadi yang dingin dan terlihat penyendiri ini mempunyai kenangan pahit dan selalu terngiang-ngiang. Tak lain dan tak bukan karena momen kematian anak dan istrinya yang entah siapa pelakunya. Beberapa saat setelah itu datanglah dua jurnalis yang bernama Yong Hee dan Ju. Mereka datang ke tempat kediaman Dong Cheol untuk mewawancarai dengan tema perasaan imigran gelap Korea Utara yang menetap di Korea Selatan. Namun Dong Cheol hanya diam dan cuek. Beberapa hari setelah itu Dong Cheol mendapatkan telepon dari mantan bosnya. Ia pun menemui mantan bosnya yang bernama Park Geun Ho, seorang pimpinan di bidang pertanian. Dong Cheol diminta untuk bekerja kembali dan mengantarkannya ke ibu kota Korea Utara untuk kebutuhan bisnis. Dong Cheol pun menerimanya dan mengantar bosnya pulang. Di dalam perjalanan, bosnya sangat prihatin pada Dong Cheol lantaran mereka yang membelot. Namun nasib mereka sangatlah berbeda. Ia juga sangat prihatin terhadap kampung halamannya yang sedang krisis pangan. Ketika akan pulang, Dong Cheol diberi sebuah alamat si pembunuh istrinya. Ia pun terpaku diam sembari berjalan keluar. Dan tiba-tiba ia menyadari ada yang tidak beres, lantaran semua sistem keamanan rumah itu mati. Dan firasat itu benar, ada salah satu agen intelijen Korea Selatan yang sedang melakukan misi untuk membunuh Park Geun Ho dengan menyuntikkan racun dan mengambil kacamata pribadinya. Namun tiba-tiba Dong Cheol datang dan melumpuhkan agen tersebut. Namun naas, bosnya sudah sekarat dan di ujung ajalnya ia meminta pada Dong Cheol untuk membawa dan mengubur kacamata ini. Di sisi lain, para agen itu tengah mengawasi mereka. Dengan dipimpin pria bernama Kim Seok Ho, ia memberi perintah untuk melanjutkan misi cadangan. Tak lama setelah itu, datanglah beberapa polisi yang tak lain adalah agen yang menyamar. Karena tujuan mereka adalah kacamata itu, para polisi itu pun menyerang mereka. Namun Dong Cheol berhasil meloloskan diri. Karena gagalnya misi itu, Kim Seok Ho menyuruh untuk membantai semua orang di dalam rumah itu dan mengkambing hitamkan Dong Cheol. Scene pun berpindah memperlihatkan seorang komandan batalion yang bernama Sehun. Ia baru saja melakukan pelatihan terhadap anak buahnya yang baru. Ia didatangi pemimpinnya untuk membantu mengurus dan mengejar pembunuhan ketua Park. Namun ia tertarik dan bersemangat ketika mendengar bahwa Dong Cheol lah targetnya. Ada apa ya di antara mereka? Sehun pun mendatangi markas besar intelijen. Ia pun bertemu anak buahnya yang bernama Kapten Ju, yang merupakan tangan kanannya. Alasan diburunya Dong Cheol oleh agen intelijen Korea Selatan adalah karena ia adalah intel dari Korea Utara yang telah melakukan pelatihan terberat di dunia. Dan ia pun lulus walaupun kesempatannya hanya 3% saja. Itu yang membuat Dong Cheol diburu. Min Se-hun pun mulai melakukan investigasi, berawal dari penyelidikan di kediaman Dong Cheol hingga mendapati bahwa Dong Cheol sedang mencari orang yang bernama Lee Hyo-ju. Se-hun pun mulai menginterogasi orang-orang yang bersosialisasi dengan Dong Cheol, seperti para jurnalis yang meliputan kehidupan imigran gelap Korea Utara. Sedangkan Kim mendapatkan laporan bahwa Dong Cheol mencari yang membunuh istri dan anak dan memberitahu bahwa bukan dialah yang membunuh, melainkan intel dari Korea Selatan.
Selain membunuh, mereka juga mencari kacamata ketua park. Di sini, Dong Seol meminta tolong agar Sehun menjadi penengah dan menyelidiki perihal informasinya. Singkat cerita, Lee mendapat kabar bahwa ia tengah diburu oleh Dong Seol. Ia pun mempersiapkan perlawanan bersama rekannya yang merupakan sniper. Tak lama kemudian, Dong Seol menemukan Lee. Di sini, Lee berkata bahwa bukan ia pembunuhnya, dan ia juga tahu bahwa anaknya masih hidup. Mendengar hal itu, Dong Seol pun terenyuh dan termakan jebakan sniper. Namun ia berhasil menghindari. Namun sayang, Lee berhasil kabur. Dalam upayanya mengejar Lee, Dong Seol tak sengaja bertemu dengan si sniper yang mengakibatkan pertarungan di antara mereka. Atas kejadian itu, Sehun pun heran karena ia tak memakai jasa sniper. Ia pun mendatangi Kim dan menanyakan perihal sniper, jarum suntik, dan kacamata. Sehun pun makin curiga akan rekayasa ini semua. Ia pun mengotopsi ketua park karena curiga bahwa ini semua sudah direkayasa hanya untuk kepentingan pribadi. Sehun pun mendapatkan informasi bahwa istri Dong Seol dibunuh karena melarikan diri ke Cina. Sedangkan Lee menentang upaya pembantaian terhadap pembelot. Di sini Dong Seol salah persepsi terhadap Lee. Namun ia tidak mengetahuinya karena ia terburu tertangkap oleh Korea Utara karena dicurigai sebagai agen ganda. Kembali ke Dong Seol yang sangat penasaran pada kacamata ketua park. Ia pun melakukan analisa pada kacamata itu menggunakan larutan-larutan kimia. Setelah mengetahui isi dari kacamata itu, Dong Seol menghubungi jurnalis Kim dan meminta bantuan untuk mengungkap isi dari kacamata itu. Ia juga menghubungi Sehun dan bernegosiasi. Jika ia berhasil menemukan Lee, ia dengan sukarela memberikan kacamata tersebut. Scene pun berpindah memperlihatkan seorang dosen yang ternyata adalah salah satu intel. Di waktu mengejar, ia ditugaskan untuk menangkap Dong Seol. Oleh karena itu, ia langsung bergegas dan terjadilah kejar-kejaran. Aksi kejar-kejaran itu terpampang jelas lewat CCTV dan dilihat oleh pimpinan intelijen. Sehun pun disidang karena kegagalannya tersebut. Ia juga diberitahu bahwa dalam kacamata itu terdapat sebuah rumus kimia yang dicurigai sebagai cikal bakal senjata pemusnah massal. Ini karena ketua park mempunyai laboratorium di Uzbekistan dan melakukan analisa dan berniat mengirimnya ke Korea Utara. Ketika Sehun akan pergi, ia mendapatkan hasil otopsi mengenai ketua park yang mati karena racun, dan peluru di rumah ketua park adalah milik agen intelijen nasional. Namun ia tak bisa berbuat banyak karena tim sudah diambil alih oleh Kim. Singkat cerita, tempat persembunyian Dong Seol telah terlacak dan didatangi oleh Lee beserta dosen yang tadi. Pertarungan pun dimulai. Di akhir hayatnya, Lee mengungkapkan bahwa bukanlah dia pelakunya, dan ini semua adalah rancangan Kim, termasuk putrinya yang dijual ke Cina. Tak pikir panjang, Dong Seol langsung mengejar si dosen yang pergi membawa rumus tersebut. Banyaknya polisi yang memburunya tidaklah cukup untuk melumpuhkan salah satu agen terbaik Korea Utara. Terlihat Dong Seol dapat melewati mereka semua dengan selamat dan dengan mudah. Kembali ke Kim yang telah mendapatkan rumus tersebut. Ia pun menjualnya ke mafia internasional demi mendapatkan cuan.
Namun, setelah melakukan analisa, ternyata rumus tersebut adalah rumus yang menyuburkan tanaman gandum. Ketua park melakukan ini semua untuk membantu krisis pangan di Korea Utara. Mengetahui hal itu, Kim marah dan melakukan jumpa pers dan melancarkan kemunafikan dan mengkambing hitamkan Dong Seol. Tak disangka Dong Seol berada di antara kerumunan dan berhasil menangkap Kim untuk diinterogasi. Mengetahui pimpinannya tertangkap, para agen dan para polisi berusaha menyelamatkannya. Di sisi lain, Sehun dan Kapten Jo berusaha membantu Dong Seol, dan sang jurnalis berhasil mengungkapkan kebenaran ini semua dengan bukti yang ia siapkan dan menyiarkan secara langsung. Sedangkan Kim yang sudah terpojok akhirnya mengakui bahwa putri Dong Seol dijualnya ke mafia Cina. Sehun yang mengetahui hal itu pun memberikan pistol ke Dong Seol untuk membalas semua perbuatan Kim. Setelah itu, di dalam mobil dalam perjalanan ke penjara, Sehun memberikan sebuah alamat di mana putrinya berada, dan ia pun membiarkan Dong Seol kabur untuk menemui putrinya. Setelah upaya yang panjang, Dong Seol pun kembali bersama putrinya. Rasa bahagia diselimuti rasa sedih dan amarah memenuhi pikirannya. Ia pun langsung memberi kado terindah pada mafia tersebut sebelum hidup bahagia bersama putrinya. Film pun selesai. Dan itulah sebuah perjalanan panjang seorang ayah yang berupaya sekeras mungkin untuk menemui satu-satunya hal yang paling ia sayang. Dan kapan tidur izin pamit. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.